Siapa yang tak kenal dengan Abu Nawas, sosok sufi jenaka yang punya sejuta akal. Meskipun berulang kali dijebak Baginda Raja, namun ia selalu bisa lolos yang justru membuat malu Baginda Raja sendiri. Hal inilah yang membuat Baginda Raja semakin penasaran. Dan pada pertemuan kali ini akan menceritakan bagaimana Abu Nawas menghadapi fitnah karena dianggap beraliran sesat. Kisah ini bermula ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung bersama kawan-kawannya. Salah satu kawannya lalu bertanya, Abu Nawas, menurutmu apakah makan pada siang hari bisa membatalkan puasa?" Abu Nawas menjawab, "Masa kayak gitu saja kalian tidak tahu? Ya tentu saja puasanya batal lah." "Oh begitu ya. Begini Abu Nawas, kamu kan terkenal cerdik. Adakah makanan yang bila dimakan tidak membatalkan puasa?" tanya kawan lainnya. "Ada, yaitu makanan asli langsung dari surga. Kalian bebas memakannya sampai kenyang," jawab Abu Nawas. "Itu sih mustahil Abu Nawas. Yang saya tanyakan makanan yang di dunia ini," timbal kawannya. "Tentu saja ada, yaitu ayam bakar dan sop kambing. Tapi ada syaratnya, kalian memakannya saat dalam mimpi," balas Abu Nawas. Seketika itu mereka semua tertawa terpingkal-pingkal. Rupanya saat Abu Nawas berkata demikian terdengar oleh salah satu menteri istana yang kebetulan melintas di tempat itu. Ia pun segera melaporkannya kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, Abu Nawas telah berfatwa yang melanggar syariat Islam," kata sang menteri memberitahu. "Memangnya apa yang dia katakan?" tanya Baginda Raja. "Dia bilang kalau makan saat siang hari di bulan puasa tidak membatalkan puasa, Paduka," lapor sang menteri. "Kurang ajar Abu Nawas, dia berani mempermainkan hukum agama," geram Baginda Raja. Ternyata sang menteri telah salah paham karena yang ia dengar tidak seutuhnya. "Paduka yang mulia, saya punya cara untuk membuktikan kesesatan Abu Nawas. Dengan begitu, Paduka bisa langsung menghukumnya," kata sang menteri. "Oh ya? Apa rencanamu?" tanya Baginda Raja. "Jadi saya akan berpura-pura mati dan suruh Abu Nawas untuk sholat jenazah. Biasanya orang yang beraliran sesat, sholatnya pasti beda dengan ajaran Islam," ujar sang menteri. "Baik, saya setuju dengan rencanamu," sahut Baginda Raja. Pada keesokan harinya, rencana pun disusun dengan matang. Lalu dipanggillah Abu Nawas ke istana. Beberapa pengawal istana lalu mendatangi rumahnya Abu Nawas. "Tuan Abu, Anda diperintah datang ke istana," kata salah satu pengawal. "Memangnya ada kepentingan apa ya?" tanya Abu Nawas. "Tuan Menteri meninggal Tuan Abu, dan Tuan Abu disuruh datang untuk melayat," jawab si pengawal. "Meninggal? Kalau tidak salah kemarin saya lihat dia melintas di depan warung. Saat itu saya sedang ngobrol dengan kawan-kawanku, jadi aku tidak terlalu menghiraukannya." "Ajal manusia memang tidak ada yang tahu," ujar Abu Nawas. "Benar Tuan Abu, saya sendiri juga heran. Padahal kemarin saya lihat dia melaporkan Tuan Abu ke Baginda Raja karena dianggap beraliran sesat. Tapi sehari setelah itu dia ternyata meninggal," timbal si pengawal. "Sesat? Sesat bagaimana maksudnya?" tanya Abu Nawas. "Tuan Menteri bilang kalau Tuan Abu menghalalkan makan di siang hari saat bulan puasa," kata si pengawal memberitahu. "Oh, ya sudahlah, orangnya juga sudah mati toh. Ayo kita ke istana sekarang," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana. Ketika ia memasuki aula kerajaan, terlihat sosok jenazah di dalam keranda. Tapi yang membuat Abu Nawas curiga, kenapa kerabat keluarga sang menteri tidak ada yang hadir, terutama istri dan anak-anaknya. Kemudian Baginda Raja menyuruh Abu Nawas untuk segera mensolati jenazah sang menteri. "Mari Paduka, kita sholat bersama-sama saja," ajak Abu Nawas. "Kamu saja Abu Nawas, aku sudah mensolatinya," tolak Baginda Raja. Ini tidak seperti biasanya. Padahal setiap kali ada pejabat istana yang meninggal,
Baginda Raja pasti sholat jenazah bersamaku, kata Abu Nawas dalam hati. Hal ini membuatnya semakin bertambah curiga. Pasti ada sesuatu yang tidak beres, pikir Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas pun sholat jenazah sendirian. Dan tiba-tiba saat ia sholat jenazah, Abu Nawas menambahkan ruku dan sujud. Setelah selesai menjalankan sholat jenazah, Baginda Raja pun kemudian berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa kau menambah ruku dan sujud? Itu menyalahi aturan agama." Dengan entengnya, Abu Nawas pun membalas, "Saya tahu Paduka, tapi dosa menteri ini sangat banyak. Dosanya tidak akan terampuni kalau cara sholat jenazahnya biasa saja. Coba Paduka Raja pikirkan, dia telah memfitnah saya beraliran sesat, padahal dia tidak mendengarnya secara utuh." Kemudian Abu Nawas menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Tuan Menteri yang berpura-pura mati langsung bangkit berdiri. "Kurang ajar kau Abu Nawas, justru kamu yang dosanya sangat banyak," bentak Tuan Menteri. "Lihatlah Paduka, jenazahnya hidup kembali," teriak Abu Nawas sambil berlari berpura-pura ketakutan. Sementara Baginda Raja spontan tertawa terpinggal-pinggal dengan ulah Abu Nawas ini.